Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, salam sepak bola dimanapun Anda berada. Bersama saya lagi Ahmad Satria Fazur Rahman di video terbaru saya. Oke kawan-kawan, um, saya agak lama tidak upload video ya. Nah sekarang untuk video kali ini saya akan berbicara tentang sebentar lagi tim nasional Indonesia dan beberapa tim nasional kawasan Asia Tenggara akan melalui turnamen atau menghadapi turnamen AFF Under 23, di mana pegelaran AFF Under 23 ini itu sekarang menjadi polemik yang sangat besar terjadi di Indonesia. Meskipun ya polemik memang besar, meskipun Indonesia tidak diberikan target ya. Jadi tim nasional Indonesia ini tidak ada target. Jadi kita sebagai pendukung tim nasional Indonesia mau kalah mau menang ya udah biasa saja. Kita turunkan target kita turunkan ekspektasi kita meskipun tidak juara, tapi kita ya santai saja karena memang tidak ada target. Tapi meskipun tidak ada target, pastilah kalau misalnya tim nasional kita kalah, pasti tagar Sinteyong out itu banyak sekali keluar ya. Memang Sintayong memang ini tahun terakhir ya, tahun terakhir dia bersama tim nasional Indonesia, dan ini adalah menurut saya cobaan yang sangat berat. Saya bertanya-tanya sih kenapa nggak diberikan kepada Coach Indra Syafri U23 ini? Kenapa juga harus Coach Sintayong yang notabene-nya sedang sibuk-sibuknya, karena dia juga harus memimpin tim nasional U23 nanti saat melawan Turkmenistan dan juga Taiwan dalam kualifikasi AFC Under 23. Kemudian setelah itu juga ada FIFA Match Day. Nah, ini kan sangat berbenturan. Kalau saya jadi coach Sinteyong stres ini. Apalagi sekarang dihadapkan dengan kondisi beberapa pemain tidak bisa dipanggil. Ada Rizky Ridho dari Persija dan juga Zaki Ashraf dari PSM yang tidak diizinkan oleh pelatih. Dalam hal ini Bernardo Tavares dan juga Thomas Doll. Sehingga Pak Sumarji itu kan marah-marah ya. Kita sudah tahu banyak tersebar beritanya di mana-mana Pak Sumarji, ketua Badan Tim Nasional itu marah-marah di media karena tidak datangnya Rizky Ridho dan juga Zaki Ashraf. Bukan karena Rizky Ridho tidak mau, bukan karena Zaki Ashraf tidak mau, karena mereka sebenarnya mau katanya, tapi karena dihalangi oleh klub karena tidak masuk jadwal FIFA. Nah, apakah ini baik atau tidak? Nah, sebenarnya saya pun bingung menghadapi hal seperti ini karena memang pegelaran AFF Under 23 saya juga sudah membuatnya di beberapa tahun yang lalu ya. Beberapa tahun yang lalu saat pegelaran yang sama itu dilaksanakan. Pada waktu itu Malaysia kan tidak menghadirkan tim terbaik. Begitupun sekarang pasti Thailand, Vietnam, Malaysia pun sama, mereka menghadapi polemik yang sama. Mereka tidak bisa mengikuti turnamen ini dengan menggunakan tim terbaiknya. Thailand menggunakan tim U21 dan lain sebagainya. Kalau sekarang nggak tahu ya Thailand pakai tim yang mana, soalnya tuan rumah loh. Apalagi mereka memiliki ambisi untuk membalas kekalahan mereka dari Indonesia di SEA Games. Dan kita Indonesia berada satu grup dengan Malaysia dan juga Timor Leste. Apakah Indonesia mampu mengalahkan lagi tim nasional Malaysia sebagai kado ulang tahun kado proklamasi kemerdekaan Indonesia? Karena akan bermain sebentar lagi, 6 hari lagi kalau nggak salah. Tanggal 18 Agustus. Jadi 17 Agustus itu kemerdekaan Indonesia. Nah, apakah tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sinteyong akan memberikan kado yang indah dengan mengalahkan tim nasional Malaysia atau tidak? Atau ternyata Indonesia malah kalah karena memang terlalu terbuai dengan polemik yang ada. Oke, kembali lagi ke tentang pemanggilan yang bermasalah. Semua tim nasional di kawasan Asia Tenggara pasti menghadapi hal seperti ini karena liga mereka kan jalan. Liga sedang berjalan. Indonesia pun sama sedang berjalan. Para pemain dituntut untuk mampu memberikan kontribusi bagi klub.
tapi ternyata ada pemanggilan dari tim nasional, otomatis pelatih pusing. Karena yang namanya pelatih, mereka selalu menjadi kambing hitam saat tim kalah. Betul atau tidak? Pastilah jika sebuah tim kalah, pelatih menjadi kambing hitam. Hashtag si ini out, hashtag si itu out. Yang terakhir, lihat saja kepada Aji Santoso di Persebaya, di mana Coach Aji Santoso kabarnya diistirahatkan karena yang hasil minor yang didapatkan. Luis Milla pun sama, diganti oleh Bojan Hodak karena ya penampilan yang tidak baik dari Persib Bandung. Jadi kan yang menjadi beban bagi pelatih-pelatih. Makanya pelatih mereka ingin mempertahankan ritme yang ada dengan pemain-pemain yang mereka miliki. Jika seandainya pemain yang mereka miliki atau pemain terbaik mereka diambil oleh tim nasional, otomatis tim akan menjadi semakin melemah. Dan akhirnya yang disalahkan ya pelatih sendiri. Apalagi seorang Bernardo Tavares dan juga Thomas Doll, mereka kan pelatih dari Eropa ya, yang mana mereka itu profesionalisme mereka itu nggak usah dipertanyakan lagi. Makanya mereka dengan lantang mampu menghadap panggilan tim nasional, dimana panggilan tim nasional ini tidak tepat karena berpas-pasan dengan kompetisi. Ada kabar di mana Coach Sinteyong mengusulkan bahwa AFF Under-23 ini lebih baik ditiadakan saja. Ide yang baik tentunya ya. Tapi mari kita agak lebih berpikir lebih radikal lagi ya. Bagaimana kalau kita mengirimkan tim muda saja ke sana? Meskipun pasti ya ada orang juga yang berbicara bahwa apakah kita mau dipermalukan oleh negara-negara yang lain, dibantai oleh negara-negara yang lain, padahal mereka membawa nama baik bangsa. Ini ya, memang bingung dalam kondisi seperti ini. Jika kita dipertemukan dengan kondisi seperti ini, serba salah. Tim nasional, negara yang membutuhkan kekuatan, ada harga diri bangsa yang harus dijaga, tapi juga berbenturan dengan kepentingan-kepentingan klub yang juga bersangkut pautnya ini terhadap kelangsungan pekerjaan mereka, terutama pekerjaan pelatih. Jika seandainya mereka kalah karena tidak ada pemain, habis karir mereka di klub tersebut. Karena mereka dituntut out. Nah, menurut saya sekarang yang harus dewasa itu kita sebagai supporter atau kita sebagai pendukung gitu. Pendukung. Yang harus dewasa kita sebagai pendukung. Kita terus saja menuntut kemenangan-kemenangan tanpa melihat apa sih yang terjadi di klub kita atau di tim nasional. Ya memang keadaannya pelik ya. Bagaimana AFF bertabrakan jadwalnya, kemudian kepentingan tim nasional dan juga kepentingan klub. Karena ya klub mana sih yang mau degradasi? Saya yakin tidak ada klub yang mau degradasi. Meskipun di sini ada klub Persis Solo kalau nggak salah ya, itu yang betul-betul mendukung program timnas ini. Jadi ketika dipanggil mereka mendukung program ini. Dan ya saya juga bingung mana yang benar mana yang salah untuk saat ini. Karena tidak memberikan pemain itu pun tidak salah, memberikan pemain itu pun tidak salah juga. Ya kita berada di dua sisi mata uang, di mana kedua-duanya penting. Bagaimana kalau misalnya uang koin kita yang 1000 di belakangnya itu nggak ada,
kan, jadi bukan koin 1.000, tidak berarti, itu bukan uang berarti. Atau Garudanya saja tapi uang 1.000-nya nggak ada. Nah itu kan bukan disebut uang juga. Jadi dua-duanya betul, dua-duanya bikin bingung. Dan saya lebih setuju ungkapan dari Coach Sintayong, bagaimana kalau dihapuskan saja, atau yang lebih baik lagi, bagaimana kalau digeser saja. Maksud saya digeser, jadi perhelatan dari AFF ini harus menyesuaikan dengan kompetisi di Asia Tenggara. Jadi dicarilah waktu libur, meskipun ya kalau kita menilik waktu libur, maka AFF senior ada di sana ya. Jadi pegelaran AFF senior ini itu biasanya pada waktu libur atau jeda kompetisi. Ya bingung juga nanti bertabrakan dengan AFF senior, karena ya pemain di AFF senior ya beberapa punggawanya adalah U23 ini. Lah pusing ya kawan-kawan melihatnya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan tim nasional Indonesia bisa berprestasi di timnas U23, AFF U23 maksud saya. Karena ini adalah pembuktian bagi seorang Coach Sintayong. Kita lihat Bima Sakti mampu mendapatkan trofi, Indra Syafri juga mampu mendapatkan trofi untuk ketiga kalinya. Nah, apakah Coach Sintayong ini di kesempatan terakhir di AFF U23, apakah ia mampu memberikan trofi atau tidak? Meskipun tidak ada target di sini, tapi Thailand dan Vietnam masih menjadi momok yang menakutkan bagi Indonesia. Tapi sebelum itu ada yang harus dilewati, yakni Malaysia. Bisa tidak melawan Malaysia yang juga tidak bisa diremehkan, karena Malaysia sedang berada untuk saat ini ya, mereka sedang berada menapaki kembali puncak kejayaannya dengan liga yang berjalan baik, klub-klub yang juga berpartisipasi di kancah Asia, kemudian tim nasional yang dipegang oleh seorang Kim Pan-gon yang performanya sekarang sangat baik, apalagi lolos juga ke Piala Asia. Mereka menargetkan juga lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana kiprah tim nasional Indonesia? Saya Mas Satria Fajrul Rahman, nantikan video-video saya di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.